Mereka yang mengasihi Tuhan pasti merindukan firman. Pemazmur dalam Mazmur 119 itu diantara mazmur kegemaran saya. 150 ayat kalau saya tidak silap. Mazmur yang paling panjang, menceritakan betapa si pemazmur mengasihi Taurat Tuhan. Ada 8 perkataan dalam bahasa Ibrani. Taurat Tuhan, kesaksian Tuhan, titah Tuhan, janji Tuhan. Saya lupa, saya hanya ingat 5 mungkin. Barang siapa jika seorang itu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman. Perhatikan ini. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Saudara, saya mau coba kupas kalimat ini. Bapakku akan mengasihi dia. Adakah Bapa kita, Allah Bapa kita, tidak mengasihi kita kalau kita tidak sungguh-sungguh menuruti firman? Jadi saya mau coba jelaskan kalimat ini dengan lebih mendalam. Biasanya orang Kristen tidak mungkin 100% setia. Namun Tuhan tetap setia dan mengasihi anak-anaknya. So, kasih Tuhan terhadap umat manusia, sekalipun mereka orang berdosa, adalah kasih yang kekal abadi yang disebut sebagai agape. Kasih Allah itu tidak berubah. Dia tetap mengasihi sekalipun manusia tidak mengasihi dia. Itu poin yang pertama, saudara. Apakah maksudnya kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, dan menuruti firman-Ku, Bapakku akan mengasihi dia? Maksudnya, saudara, ini dimensi yang kedua tentang kasih Allah. Dimensi pertama adalah Bapa tetap mengasihi. So, dia tidak dapat meniadakan sifatnya, yaitu Allah itu kasih. Tidak mungkin Allah membenci. Dia mau orang itu selamat. Dia mau orang berdosa bertobat. Dia tetap mengasihi. Tetapi, saudara, kalau saudara mau mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya, perhatikan ayat ini. Kasihilah Yesus dan firman yang Yesus sampaikan, Bapakku akan mengasihi. Dimensi kedua tentang kasih Allah adalah semakin kita mentaati Tuhan, semakin kita merasakan atau merasai kasih Allah di dalam hati. Maksudnya Bapa kita, Allah Bapa akan menyatakan kasih-Nya secara lebih ajaib kalau kita setia dan taat kepadanya. Wah, ini luar biasa. Bapakku akan mengasihi dia. Dan perhatikan kalimat yang seterusnya. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagi saya tidak ada penghormatan yang lebih besar. Tidak ada penghargaan yang lebih besar atau lebih ajaib kalau bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus datang kepada saudara. Bapa dan Anak, menurut ayat ini, kami datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa. Wah, Allah Tritunggal berdiam dalam hati. Kita merasakan penyertaan Tuhan secara nyata. It is real. The love of God pour into our hearts. Itulah sebabnya, saudara, saya mau mengakhiri perkongsian firman Tuhan dengan satu kesaksian tentang seorang bapak gereja, tokoh iman, abad yang ke-11. Mungkin ini saya tidak pernah sebut dalam gereja ini. Nama dia kemungkinan Imam Biri, nama yang sama dengan Deacon Simeon, Simeon the Theologian. Luar biasa itu nama Simeon, memang Alkitabiah itu. Tapi Simon the Theologian atau Simeon the Theologian, saudara boleh Google. Kenapa dia diberi nama ahli teolog, ahli teologi? Satu buku, dia tulis mungkin satu buku, tapi banyak buku orang lain tulis mengenai dia. Dia selalu mendapat penglihatan. Dan setiap kali dia dapat penglihatan,
air mata dia akan mengalir. Dan dia akan menangis, kadang-kadang dari sampai berjam-jam. Dan dia seringkali menceritakan bagaimana kasih Allah itu dicurahkan waktu dia melihat penglihatan itu. Dan air mata dia mulai menitis dan dia menangis. Oh, luar biasa. Kenapa dia disebut ahli teolog? Oh saudara, bagi saya, kalau saudara belum mengalami kasih Allah, sama ada saudara ada master atau 10 PhD itu tidak guna. Langsung tidak guna. Orang yang tahu berteologi adalah orang yang mengenal kasih Allah secara nyata. Dia mengalami, menikmati itu, bahwa Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus datang kepadanya dan berdiam bersama dengan dia. Wah, luar biasa. Dan Bapak gereja ini atau tokoh iman ini sampai hari ini mendorong saya seperti pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta mengatakan, waktu Roh Kudus dicurahkan, terundang pemuda-pemudimu akan melihat penglihatan. Orang tuamu akan bermimpi. Oh saudara, saya mau bertanya dengan saudara. Adakah saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus bekerja, ada penglihatan. Kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati. Dan saudara rindu untuk membaca firman Tuhan. Saudara rindu berkata satu dengan yang lain, nyanyian, mazmur, kidung pujian, menyanyi dan bersorak bagi Allah. Dan Roh Allah semakin memenuhi jiwa kita. Dan kita dapat menikmati kasih Allah yang begitu ajaib, begitu indah itu di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan saat ini. Sama ada saudara menonton secara online, live streaming, atau mungkin akan menonton siaran ini. Saya berdoa bahwa saudara akan mengalami kasih Allah itu dengan nyata, mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan nyata, dan sungguh-sungguh hidup dalam penyembahan dan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman. Sungguh pun di gedung gereja ini cuma tim Jen Penyembahan dan multimedia bersama dengan hamba. Kami merasakan ada suatu kelainan ya Bapak. Dan kami meratapi keadaan pandemik COVID-19 ya Bapak. Agar Engkau nyatakan belas kasihan ya Bapak. Dan mengizinkan kami kembali berbakti seperti sebelum pandemik ya. Inilah doa kami ya Bapak. Kami menyambut kebenaran firman ya Bapak. Meterangkan apa yang baik dalam hati kami, supaya kami sesungguhnya mengalami kasih Allah tercurah di dalam hati kami ya Tuhan. Oleh Roh Kudus yang Kau berikan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya. Amin. Kita masuk ke dalam ruang doa syafaat. Mungkin saya tergerak hati juga terus membawa kita berdoa apa yang saya sudah sebut sewaktu khotbah. Kita doakan kepimpinan negara kita, Kementerian Kesehatan khususnya, beberapa menteri kanan yang bertanggung jawab untuk menyediakan SOP dan memantau pelaksanaan SOP, khususnya Kementerian
sains dan teknologi, karena mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengurus pelaksanaan suntikan vaksin. Jadi kita doakan Menteri dan juga Menteri Kesehatan, Ketua Pengarah Kesehatan. Kita doakan Perdana Menteri kita, pasti dia banyak tekanan. Jangan kita pikir politik ini sedang, duduk di atas, bukan begitu senang. Kita menyokong Perdana Menteri kita dalam doa supaya dia sehat, dia ada kekuatan hikmat yang luar biasa untuk mengurus takbir negara kita, sehingga penduduk negara kita sampai 70 atau 80% menerima vaksin dan mendapat immunity kelompok atau herd immunity. Maksudnya kita lebih kurang terselamat dari jangkitan wabah penyakit ini. Dan yang kedua, saya juga mengajak saudara mendoakan anak-anak kita soal pendidikan. Sebab ini tahun yang kedua pandemik. Kita tidak mau mereka hilang halal lucu atau arah dalam kehidupan mereka. Dan kita doakan ibu bapak kita yang bertanggung jawab menyediakan environment, suasana yang baik dalam rumah untuk anak-anak kita belajar. Dan ada visi supaya mereka maju, lebih maju daripada kita, supaya mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa waktu mereka dewasa kelak. Jadi dua perkara ini kita doakan. Ya, kita doakan keseluruhan kesejahteraan jemaah SIB Ida Permai sewaktu lockdown, perlindungan Tuhan terus menerus, dan kita tidak juga lupa mendoakan pembelian supaya dalam waktu-waktu pandemik ini pun Tuhan memberkati jemaah kita untuk memberi supaya kita dapat membeli unit lot yang ketiga. Waktu saya sampaikan khotbah 2 minggu yang lalu, saya mau mendorong saudara dan saudari, khususnya kamu yang sudah mungkin kembali di kampung sewaktu lockdown, mungkin usahakan kebun dan ladang saudara. Sebab memang saya dengar cerita, pastor saya ada kebun ladang, tapi karena larangan lintas daerah, tuh kebun ladang saya sudah jadi macam forest, hutan. Sebab tidak orang jaga kan, susah kan mau balik di kampung dan sebagainya. Tapi kalau saudara hari ini menetap di kampung, dapat usahakan kebun dan ladang. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Kejadian bab 26, Ishak anak Abraham, dia juga mengalami keadaan famine, keburukan. Tetapi waktu dia menanam bercocok tanam, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Dia menjadi orang yang berada, semakin kaya Tuhan berkati Ishak. Jadi waktu kita menanam, usahakan ladang kita imani penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati usaha tangan kita dalam mengusahakan kebun atau perladangan kita, sehingga apapun yang kita usahakan itu mendapat satu penghasilan yang lumayan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan memang ini ada kesan kan, sebab kalau semakin kita diberkati, saudara mampu beri 20% untuk pembangunan pembelian lot ketiga, cepatlah kita dapat beli, sebab semakin banyak diberkati oleh Tuhan, seperti saudara Barnabas. Mari kalau tidak keberatan yang hadir di sini, kita bangkit berdiri, kita berdoa beberapa perkara ini bersama-sama dengan pastor hari ini. Kita naikkan doa syafaat kita hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah